Selamat siang, Bu Rina. Bu Kenny, apakah boleh saya minta waktunya sebentar? Boleh, Bu? Monggo, silakan. Mungkin ada yang mau disampaikan. Begini, Bu Kenny, saya kan mengajar di kelas 1, nggih. Kan ini masih awal pembelajaran, intinya masih semester 1. Saya kok merasa 50% dari siswa saya itu kalau dalam pembelajaran itu kurang antusias gitu, Bu Kenny. Terus kayak seperti bosan, jenuh, dan sering mengeluh gitu, Bu Kenny. Iya, Bu. Yang diharapkan Bu Rina apa dari obrolan kita nanti? Seperti apa untuk harapannya nanti? Begini, Bu Kenny. Untuk harapan saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan tentang kurangnya antusias siswa saya dalam kegiatan pembelajaran itu gitu loh. Bagaimana bisa membuat mereka itu lebih aktif dan kayak tidak jenuh, tidak bosan gitu, Bu Kenny. Oh iya, Bu. Kalau menurut Bu Rina, hal-hal yang membuat murid Bu Rina itu kurang antusias atau bosan dengan pembelajaran itu kenapa, Bu? Menurut jenengan itu, Bu? Kalau menurut saya, kalau yang saya rasakan itu yang menyebabkan siswa saya kurang antusias itu dan merasa bosan, mungkin karena kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan itu kurang menarik, Bu Kenny. Apa mungkin juga anak-anak masih terbawa suasana TK kan, TK PAUD kan masih masa transisi di awal-awal pembelajaran, jadi mereka itu banyak yang mengeluh capek. Mungkin dari pembelajaran saya mungkin yang kurang menarik gitu. Oh, begitu ya, Bu. Mungkin kira-kira menurut Bu Rina, apa yang bisa membuat agar murid Bu Rina itu antusias supaya tidak bosan lagi dalam kegiatan pembelajaran itu menurut panjenengan pripun, Bu? Menurut saya mungkin dengan kegiatan pembelajaran yang lebih melibatkan peserta didik, melibatkan siswa di dalamnya. Terus kemudian dengan memberikan pembelajaran yang menyenangkan, yang kontekstual seperti itu. Mungkin nggih, bukan nggih. Oh, nggih, Bu. Atau mungkin dari Bu Rina dalam kegiatan pembelajaran itu memberikan metode seperti apa, Bu, untuk sehari-harinya itu? Selama ini, Bu Yani, metode yang saya berikan itu lebih banyak ke ceramah, Bu Yani. Metode ceramah dalam kegiatan pembelajarannya itu. Kemudian anak-anak menulis dari buku pembelajarannya seperti itu sehari-harinya, Bu Yani. Oh, seperti itu, Bu. Terus untuk sumber belajar, Bu, sumber belajar yang digunakan. Kalau sumber belajar yang saya gunakan itu biasanya saya menggunakan ya buku paket sehari-hari itu, Bu Neni, yang saya gunakan untuk anak-anak, dan juga ya sekedar metode ceramah tadi hanya seperti itu, Bu Neni, saya itu. Mungkin ada sumber belajar lain yang bisa digunakan selain buku-buku tadi. Mungkin untuk bisa ada, Bu. Iya, saya rasa ada ya.
Mungkin nanti siswa saya lebih antusias kalau misalkan saya menggunakan sumber belajar dari YouTube misalkan, atau dengan media kontekstual, dengan benda nyata misalkan, dan juga belajar dengan bermain misalkan Bu Geni ya. Mungkin seperti itu saya rasa sumber belajar yang lain Bu Geni. Nggih, Bu, betul sekali, Bu. Dengan sumber belajar yang bervariasi dan metode belajar yang kontekstual tadi untuk kan melibatkan murid secara langsung ya, anak mungkin akan lebih antusias dan tidak mudah bosan. Seperti itu, Bu. Nah, sekarang rencana Bu Rina untuk menyelesaikan masalah ini itu bagaimana, Bu? Rencana Bu Rina untuk menyelesaikannya? Nah, rencana saya untuk gambaran saya ke depannya itu Bu Geni, saya ingin itu membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan gitu Bu Geni. Mungkin dengan game learning yang melibatkan siswa secara aktif, terus dengan menggunakan benda-benda yang konkret secara kontekstual, dengan menggunakan berbagai media yang menarik, dan kemungkinan untuk tugas-tugasnya itu, untuk tugas yang menulis itu saya memberikan tidak terlalu banyak, sehingga anak-anak tidak merasa jenuh gitu Bu Geni. Dan juga saya ingin memberikan pembelajaran itu dengan memperhatikan kebutuhan siswa saya Bu Geni. Nah, itu bagus sekali Bu rencananya, Bu. Mungkin berbicara dengan sebelah, Bu. Enggak diulangi Bu Geni. Iya. Bagus sekali Bu rencananya tadi dengan merancang pembelajaran yang menyenangkan, dengan apa tadi game learning, melibatkan siswa secara kontekstual dengan menggunakan berbagai media belajar yang sudah Bu Rina siapkan itu, dan tidak memberikan tugas menulis ya Bu yang terlalu banyak tadi, itu dapat meningkatkan antusias anak. Lalu apa Bu yang menjadi komitmen Bu Rina dari rencana-rencana tadi? Saya mempunyai komitmen untuk merencanakan dan merancang pembelajaran yang menyenangkan Bu Geni, dengan pembelajaran yang kreatif, belajar dengan bermain, dan juga untuk lebih memperhatikan kebutuhan siswa saya Bu Geni. Mungkin dengan media, metode yang lebih bervariasi, melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan belajar, agar mereka itu tidak merasa bosan gitu ya Bu Geni, atau merasa jenuh. Apalagi kan masih dalam masa transisi PAUD SD, mungkin kan yang awalnya tadi di TK atau di pulangnya lebih awal, terus kemudian di SD dengan durasi pembelajaran atau jam pelajarnya makin panjang, mungkin mereka juga membutuhkan penyesuaian. Jadi itu yang menjadi komitmen saya, lebih memperhatikan kebutuhan yang mereka butuhkan. Karena ya seperti kita ketahui ya Bu Geni, peserta didik kita kan sangat beragam nggih. Intinya kita harus bisa memfasilitasi mereka. Ya semoga dengan rencana dan rancangan saya tadi ya memberikan pembelajaran yang menyenangkan, bisa merubah semuanya. Itu komitmen saya Bu Geni. Iya, bagus sekali Bu untuk komitmennya dan rencananya. Jadi jenengan tadi kan merencanakan dan merancang pembelajaran yang menyenangkan ya Bu. Kreatif, belajar dengan bermain. Jadi dengan belajar dengan bermain itu anak-anak mungkin lebih rileks ya Bu. Dan saya mendukung rencana Ibu dan komitmen Bu Rina. Nah, sekarang bagaimana Bu perasaan Bu Rina
setelah sudah mempunyai komitmen tadi, sudah berkomitmen tadi, bagaimana perasaan Bu Rina? Alhamdulillah setelah saya sharing dengan Bu Kenny ini tadi, saya merasa lega, Bu. Merasa lega dan menemukan solusi dari permasalahan saya yang kemarin itu sempat membuat kegalauan di hati saya. Bagaimana ya cara mengatasi ini? Setelah mengamati peserta didik saya seperti itu, saya tuh sempat bingung, galau. Akhirnya saya bisa menemukan solusi ini setelah bisa sharing, bisa untuk konsultasi dengan Bu Kenny. Bisa ngobrol bareng seperti ini. Terima kasih loh Bu Kenny. Sama-sama Bu Rina, semoga semua rencana Bu Rina dan komitmen tadi, apa yang direncanakan Bu Rina tentang pembelajaran, itu dapat berjalan dengan lancar. Sehingga anak-anak nanti tetap bertambah semangat dan antusias dalam mengikuti kegiatan belajarnya. Oke, amin, 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 amin. Terima kasih. Memang itu salah satu tujuan saya, Bu Kenny. Ya, biar intinya pembelajaran yang berpusat pada siswa itu bisa terpenuhi gitu. Jadi alhamdulillah saya merasa lega. Terima kasih banyak Bu Kenny. Sama-sama Bu Rina. Ini langsung saya. Yo. Iya, cuma 15 menit. Waktunya. Lah iya. Apakah kurang panjang yang kita bahas ya? Mungkin Bu masih latihan, jadi belum. Iya, nggak apa-apa. Nanti kita perbaiki lagi lah ya. Mungkin karena masih latihan. Apa kita refleksi sekarang? Refleksinya kan nanti toh? Refleksinya nanti Bu. Berarti ini kita lanjut. Saya atau pripun Bu? Nunggu waktu tah? Enggak, maksudnya gini, kita saling evaluasi dulu aku kan. Iya. Gimana? Gimana? Mungkin kurangnya. Iya. Ya, kita evaluasi sendiri. Ini tadi kan alur tirta tadi tujuan saya kan sudah, ya kan? Tujuannya sudah. Ya, terus identifikasinya kan sudah, kan ada di ini anak-anak tadi. Oh iya, ini poin. Terus apa tadi yang itu? Identifikasinya itu rencana aksi. Identifikasi tadi kan permasalahan anak-anak tadi Bu, yang menurut panjenengan selama ini anak-anak jenuh karena kan menulis menggunakan menjelaskan materi dengan ceramah. Ini kan termasuk identifikasi ya. Dan menuliskan materi di papan, anak-anak menirukan. Tadi seperti itu nggih. Iya. Itu sudah masuk identifikasi. Sampun. Terus rencananya tadi kan untuk merancang pembelajaran nih tadi jenengan, merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan game learning, melibatkan banyak siswa, seperti itu nggih Bu. Iya, ini rencana. Iya, dan untuk saya rasa sudah Bu, yang untuk tanggung jawabnya tadi kan sudah jenengan berkomitmen untuk merencanakan nggih. Nggih. Tanggung jawab. Berarti sudah masuk semua. Mungkin kekurangannya dalam waktunya segitu itu intinya masalah penjabaran. Ya, dari penjabaran yang kita bahas. Iya. Mungkin seperti itu. Langsung Bang Ibu.
Monggo langsung mawon nah. Oh, sebentar. Sipun. Ya monggo langsung enggak apa-apa. Langsung Ibu. Nggih, monggo. Langsung aja. Selamat siang Bu Rina. Selamat siang Bu Keni. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Oh, Tuhan, balik. Maaf. sehat. Senang bisa bertemu Bu Rina kembali di sini. Bu Rina, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Saya juga dalam keadaan sehat walafiat Bu Keni. Nggih, nggih. Ibu, maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya boleh minta waktunya, nggih? Saya ingin sharing sebentar dengan Bu Rina. Oh iya, Bu Keni, monggo silahkan dengan senang hati. Apa yang bisa saya bantu, Bu? Nah, Bu, gini loh kan saya mengajar di TK kelompok B, kan usianya 5 sampai 6 tahun. Nah, dalam keseharian itu waktu saya ada beberapa anak dalam kegiatan pembelajaran itu, mereka itu Bu kurang memahami konsep bilangan dan mereka itu selalu tertinggal Bu pada saat mengikuti kegiatan belajar, memahami konsep bilangan itu mereka selalu tertinggal. Nah, di situ saya ingin bagaimana ya meningkatkan pemahaman tentang konsep bilangan pada murid-murid saya yang kurang memahami konsep bilangan tersebut, Bu. Seperti itu. Kalau menurut Bu Keni, apa yang Bu Keni harapkan dari obrolan kita kali ini? Gini Bu, saya ingin Bu Rina memberikan solusi pada saya tentang murid saya tadi loh Bu, yang kurang memahami konsep bilangan tersebut itu solusinya bagaimana Bu? Kalau menurut Bu Rina itu bagaimana solusinya? Sekarang, kalau menurut Bu Keni, hal-hal apa yang membuat murid-murid Bu Keni itu kok kurang memahami konsep bilangan yang Bu Keni ajarkan? Kalau menurut Bu Keni, apa hal-hal tersebut? Kalau menurut saya Bu, yang selama ini saya amati Bu, untuk beberapa anak yang kurang memahami konsep bilangan itu, mereka itu sepertinya kurang tertarik Bu pada kegiatan tersebut. Jadi mereka seperti bosan atau tidak tertarik dengan kegiatan belajar memahami konsep bilangan tersebut Bu. Kurang tertarik dengan kegiatan belajarnya. Seperti itu Bu kalau saya amati sehari-harinya itu. Nah, saya sependapat dengan jenengan Bu Keni. Terus kira-kira apa yang bisa membuat siswa Bu Keni itu dapat belajar sesuai dengan minatnya atau sesuai dengan kebutuhannya itu Bu Keni? Kalau menurut saya Bu, dari beberapa yang murid yang kurang paham tadi itu mereka itu menginginkan kegiatan belajar yang sesuai mereka Bu, yang mereka inginkan. Jadi mereka memilih seperti apa yang minatnya mereka. Mungkin agar mereka bisa tetap mengikuti kegiatan belajar seperti yang lainnya. Seperti itu Bu, kalau menurut saya. Apakah Bu Keni memberikan metode teacher center pada saat pembelajaran yang memungkinkan anak itu kurang tertarik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran itu, Bu Keni? Mungkin iya Bu ya, karena dalam kegiatan pembelajaran itu saya hanya memberikan satu pilihan saja pada saat kegiatan pembelajaran. Jadi mereka mungkin kurang bervariasi ya Bu dalam
kegiatan pembelajaran, sehingga ada mungkin beberapa anak yang kurang tertarik karena tidak sesuai dengan minat mereka. Jadi saya hanya memberikan satu pilihan saja dari saya dan yang lain mengerjakan, dan beberapa anak itu mungkin kurang tertarik. Jadi mungkin kurang ada variasi dalam kegiatan pembelajaran saya, Bu. Iya, Bu Kenny. Kalau boleh saya tahu, Bu Kenny menggunakan sumber belajar apa ya di kelas itu? Yang di kelas saya pertama kan biasanya kan saya ajak melihat YouTube itu, terus kemudian pakai LK seperti itu, Bu. Jadi dari buku itu, jadi mereka langsung mengerjakan seperti itu. Jadi Menurut Bu Kenny, adakah ya menurut pengamatan Bu Kenny, adakah di sekitar Bu Kenny itu sumber belajar lain ataukah metode belajar lain yang bisa digunakan di kelasnya Bu Kenny dalam pembelajaran? ada sih, Bu. Mungkin dari ini, Bu, dari sumber belajar itu kan dari APE, Bu, alat peraga itu, atau mungkin dari benda-benda nyata di sekitar untuk sarana belajar anak. Mungkin anak bisa dengan belajar sambil bermain dengan menggunakan benda-benda nyata. Seperti itu, Bu. Nah, betul sekali, Bu Kenny. Saya yakin dengan sumber belajar yang bervariasi dan metode belajar yang menarik, melibatkan siswa secara langsung, anak-anak itu akan lebih mudah tertarik, lebih mudah memahami konsep-konsep bilangan yang Bu Kenny ajarkan tadi. Seperti itu, Bu Kenny. Dan untuk sekarang, apa rencana Bu Kenny untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana ke depannya Bu Kenny apa? Kalau rencana Oke, Pak. refleksinya itu langsung nggak, Bu, Bapak? Maksudnya dari Oh, berarti sebelum ditutup percakapan itu ya, Bapak? Iya. berarti diulangi lagi, Pak, ini, Pak. Diulangi lagi atau pripun? Diulangi yang dari pripun, Bu Rina? Coba saya. Bapak, tadi kan kita belum refleksing ya, terus ini tadi kan terlanjur rekaman lagi, itu mengulang lagi atau gimana?
percakapannya kita mengulang lagi atau gimana? Iya, kan tadi belum selesai, nggih. Yang oh iya, iya. Nggih, Pak. Bisa. Berarti langsung direfleksi nggih? Oh, nggih. Nggih, Bapak, terima kasih. Bu Rina, kita terlalu cepat sih. Refleksi. Di-download. Iya. Lanjutkan aja. Apa kalau sosial? Iya, itu aja. Bukan ini kita lanjutkan aja. Tarik duit bukan ini. Bu Rina sampai mana yang, tadi? bukan ini. Gimana Bu Rina? Enggak ngerti itu bukan ini. Ini yang memberi refleksi nanti pada saat Bu Penny apa menjadi coach, berarti yang merefleksi jenengan. Bentar Bu, Kak. Ini kira pemahaman saya nih kira nama CGP. Terus kan niki mboten anu ta Bu. Kula kok bingung nggih sing refleksine niku. Yang bawah itu kan berarti dari
refleksi dari umpan balik wujud. Iya, Oh, coach-nya. coach. Oh, iya, iya, iya. Berarti saya tadi mengisi Iya, punya Bu Rina yang iya, waktu Bu Rina. betul. Iya. Iya, pada saat saya menjadi timnya, Bu Kenny menjadi coach, berarti Bu Kenny yang mengisi refleksi. Nah, sekarang saya menjadi coach, berarti saya yang mengisi refleksi. Seperti itu ya, Pak? Iya. Oh, setelah pecah. Hmm. Iya, siap, Pak. Paham. Berarti itu nanti dimasukkan dalam percakapan atau enggak? Enggak, kan? Bu, dari sampai mana tadi? Lupa. Gak apa-apa, saya iya dari pertama ya wis, gak apa-apa dibolan-balin enak tambahan. Ya, biar besok Oke, Pak. lanjut. Biar Latihan besok ya lanjut. Bapaknya. Biar besok. Oke. Iya, iya, Iya. Pak. Langsung ya, Bu Rina. Iya. Selamat siang, Bu Rina. Selamat siang, Bu Kenny. Aduh, ada apa ya ini ya? Kok tiba-tiba kayaknya ada sesuatu ini. Iya, bagaimana Bu kabarnya? Senang bisa bertemu Bu Rina di sini lagi. Alhamdulillah, baik, sehat, Bu Kenny. Bu Kenny sendiri bagaimana? Puji Tuhan Bu, sehat juga. Bu, mohon maaf ya, boleh saya meminta waktunya sebentar? Saya ingin sharing sebentar dengan Bu Rina. Oh, monggo Bu Kenny dengan senang hati. Apa yang bisa saya bantu, Bu? Begini loh Bu, kan saya mengajar di TK itu kan di kelompok B usia 5 sampai 6 tahun. Nah, ada beberapa anak itu dari beberapa anak itu kurang memahami konsep bilangan sehingga mereka itu selalu tertinggal Bu pada saat pembelajaran dan saya ingin mereka itu bisa memahami tentang konsep bilangan gitu loh Bu. Seperti itu Bu. Hmm. Hmm. Jadi, menurut Bu Kenny, apa yang Bu Kenny harapkan ya dari obrolan kita hari ini? Saya berharap Bu Rina bisa memberikan solusi tentang bagaimana murid saya itu tadi Bu yang kurang memahami konsep bilangan tersebut Bu. Saya harap Bu Rina bisa memberikan solusinya. Begitu. Jadi gini, kalau menurut Bu Kenny, hal-hal apa yang membuat murid Bu Kenny itu kok kurang memahami konsep bilangan yang Bu Kenny ajarkan? Ini Bu, dari selama ini Bu, yang saya amati itu yang menyebabkan anak-anak kurang memahami konsep bilangan itu ada beberapa anak yang kurang tertarik Bu pada saat kegiatan pembelajaran. Mereka sepertinya bosan atau tidak tertarik dengan kegiatan tersebut Bu. Seperti itu. Oh, oh begitu. Menurut Bu Kenny, apa yang bisa membuat murid Bu Kenny itu uh, lebih memahami? Sudah. Oh, iya, iya, iya. Saya paham. Saya sependapat nih dengan Bu Kenny. Kira-kira apa yang bisa membuat agar siswa Bu Kenny itu dapat belajar sesuai dengan minatnya? Kalau menurut saya, Bu Rina, saya itu menginginkan pembelajaran yang anak-anak itu
seminarnya itu agar anak-anak tetap bisa mengikuti kegiatan seperti yang lainnya, agar anak-anak itu bisa memilih kegiatannya seperti apa yang mereka harapkan, seperti itu Bu. Jadi bisa mengikuti teman-teman yang lainnya, tetap belajar, tetap bisa eh, belajar seperti teman-temannya, seperti itu Bu. Sehingga mereka tidak tertinggal. Kalau keinginan Hmm, saya seperti itu Bu. iya. Apakah Bu Keni sudah memberi apa? Bu Keni itu memberikan metode teacher center pada saat pembelajaran yang memungkinkan itu anak-anak kurang tertarik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran? Mungkin iya Bu ya. Saya dalam kegiatan tersebut Bu, saya hanya memberikan satu pilihan saja Bu pada saat kegiatan memahami konsep bilangan tersebut. Mungkin kurang ada variasi dalam kegiatan pembelajaran saya sehingga mereka itu anak-anak, ada beberapa anak itu yang kurang tertarik dengan apa yang saya berikan waktu kegiatan belajar karena saya hanya memberikan satu pilihan saja. Seperti itu Bu. Kalau boleh saya tahu ya Bu Keni, Bu Keni menggunakan sumber belajar apa saja ya di kelas itu? Di kelas kalau kemarin itu saya memberikan dari ini Bu, dari YouTube dan buku lembar kerja seperti itu. Jadi mungkin ada beberapa anak itu tidak mau Bu, tidak mau mengerjakan, kurang tertarik sepertinya, seperti itu Bu. Iya. Kalau menurut Bu Keni, adakah sumber belajar lainnya atau metode belajar yang apa lain yang bisa digunakan di kelas? Kalau menurut saya Bu, ada sih Bu, mungkin dari APE itu Bu, alat peraga edukatif itu, atau benda-benda yang nyata yang ada di sekitar itu untuk sarana belajar anak-anak itu, mungkin anak-anak itu bisa melakukan kegiatan itu sambil bermain. Seperti itu ya Bu. Nah, betul sekali Bu Kenny. Saya yakin dengan sumber belajar yang bervariasi dan metode belajar yang menarik melibatkan siswa secara langsung, anak-anak itu akan lebih mudah tertarik dan lebih mudah untuk memahami konsep bilangan. Dan sekarang kalau menurut Bu Kenny, rencana Bu Kenny ke depannya itu apa ya? Kalau rencana saya itu Bu, saya itu akan merancang pembelajaran yang berdiferensiasi Bu, dengan menyiapkan apa kesiapan belajar anak itu dengan menyiapkan sarana belajar sesuai karakteristik anak-anak tadi dan melibatkan murid itu secara langsung Bu. Seperti itu Bu, sehingga anak-anak itu nanti bisa menyalurkan keinginan bakatnya itu tapi sesuai minatnya tadi Bu. Seperti itu. Nah, bagus sekali itu Bu Kenny, karena kan seperti kita ketahui ya, eh, peserta didik kita atau murid kita di dalam kelas itu kan beragam. Mereka mempunyai kebutuhan belajar yang berbeda-beda ya Bu Kenny. Iya Bagus Bu. sekali itu rencana Bu Kenny itu. Lalu apa komitmen Bu Kenny untuk rencana tadi itu Bu? Saya itu mempunyai komitmen Bu, merencanakan itu dan merancang pembelajaran berdiferensiasi tadi untuk memenuhi kebutuhan semua murid saya yang beraneka ragam tadi sehingga mereka itu tetap mendapatkan haknya Bu dalam belajar sehingga tidak tertinggal dengan teman-teman yang lainnya. Seperti itu Bu, komitmen saya. Sudah bagus sekali itu Bu Kenny. Saya sangat mendukung rencana dan komitmen Bu Kenny. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Kenny sekarang setelah kita ngobrol bersama seperti ini? Puji Tuhan Bu, saya merasa lega Bu, bisa menemukan solusi permasalahan dan saya berterima kasih banyak Bu, sudah menemani saya ini dalam diskusi untuk mencari solusi dari permasalahan yang saya alami. Terima kasih ya Bu Rina.
Sama-sama Bu Kenny, semoga semua rencana dan komitmen yang akan Bu Kenny jalani tadi semua berjalan lancar dan bisa mengubah peserta didik Bu Kenny tadi lebih antusias dan lebih semangat. Sama-sama Bu Kenny. Amin. Amin. Terima kasih Bu. Sekarang refleksinya ya. Iya. Berarti jenengan ya Ibu berarti. Iya. Refleksinya itu yang refleksinya ini disampaikan secara lisan juga apa harus tertulis Pak Ahmad Tarwi? Tulis saja. Offline langsung tadi ditulis. Tulis. Ditulis kan, langsung ditulis kan? Tulis saja nih. Iya. Aku tak japri ya wis. Amin. Saya sudah japri ya Bu Kenny. Oke, ditunggu masih mengamati yang lainnya. Sementara kita tulis dulu aja Bu Rina. Gimana ini? Oke. Apa ya? Sudah berjalan dengan baik. Di-download Pak. Dulu. Ada yang baru komunikasi dengan
Aduh, panas. Bu Rina, Dalam. Rina, izin sebentar tak bukain pintu dulu nggih. Nggih.
Bu Rina, Bu Rina, yang Halo. umpan dari jenengan tadi apa? Yang umpan baliknya kan dari Kuje. Umpan balik. Apa? Kalau ini kan ini dari Bagaimana? saya, tak tulis ya. Oh, iya, umpan balik ini. Tuliskan mau balik dari project Anda. Project apa yang Anda? Oh, Di berarti WA dia umpan balik. Eh, dari saya, dari jenengan. oh, Kalau saya tanya dulu ya. Yang mana, Pak? yang umpan balik no, Pak. Nggih, nggih. Ah, iya, Pak. Iya. Oh, Iya. SMS. Tak SMS bukan nih. Iya, ini saya juga. Oh, iya siap.
Asik. Bisa. Bukan, tidak diangkat. Bu, mati, bentar. Rina. Mati HP ini. Mati. Cek, Bu, bentar, Bu. Kok bingung, Bu? Tak editnya aja ya. Apa yang Anda rasakan saat ini, ya tenang.
Ya Bapak, terima kasih. Untuk hasil refleksi saya, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan yaitu komunikasi atau tukar pendapat sehingga Puja atau guru tadi bisa lebih leluasa menyampaikan pendapatnya. Yang masih perlu ditingkatkan yaitu coach mengajukan pertanyaan untuk lebih bisa menggali apa permasalahan yang dialami Puja. Dan yang ketiga, yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh yaitu membuat catatan kecil tentang apa yang disampaikan oleh Puja. Dan yang saya lakukan, yang perlu saya tingkatkan yaitu meningkatkan praktek ujian, Pak, dan merefleksi apa yang masih kurang. Seperti itu, Pak. Umpan balik dari Kuci yaitu saya merasa senang sekali karena segala permasalahan saya akhirnya menemukan solusi melalui kucing ini dan saya dapat meningkatkan kompetensi diri dan saya akan menjadikan sebagai acuan untuk memperbarui pembelajaran saya di kelas. Seperti itu. Yes. Mungkin ini kita nggak keluar dari bor kan? Keluar ya, keluar ya.